ayyaqra'al 'abdul Qur'anal Karimah. Ketika seorang hamba, maka dia tidak merenungkan apa yang dibacanya atau apa yang didengarnya. Nah, ini merupakan bentuk kelalaian. Jadi kita membaca Quran walaupun memang tanpa mengetahui artinya itu sudah mendatangkan pahala. Ya. Jadi Quran itu kita baca, kita tidak tahu artinya, itu punya pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Ya. Jadi likulli harfin hasanah. Jadi setiap huruf itu ada 1 kebaikan, 1 pahala. Maka Nabi mengatakan ketika kita membaca alif lam mim, ya, itu hitungannya alif 1 kebaikan, ya, lam 1 kebaikan, seterusnya. Bayangkan kalau kita membaca 1 ayat, 2 ayat, atau 1 ain, 1 juzuk, ya, itu tentu berpahala. Tapi oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, kalau hanya sekedar membaca atau mendengarkan disuarakannya ayat Al-Quran, itu termasuk lalai kalau kita tidak merenungkan ayat-ayat tersebut. Wala yatafahamu ma'anihi. Dan juga yang termasuk lalai adalah membaca Al-Quran tapi tidak memahami makna-maknanya. Ya, jadi dia nggak paham. Kita baca tapi tidak paham makna yang dikandung di dalam ayat Al-Quran. Wala yaqifu 'inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'izihi wa qawari'ihi. Dan juga termasuk bentuk kelalaian adalah ketika seorang hamba layak itu dia tidak diam sejenak, ya. Inda awamirihi, ketika ayat-ayat Allah menyampaikan perintah-perintah Allah. Jadi perintah-perintah dalam Al-Quran, wa zawajiri, dan larangan-larangan Allah, wa mawa'izi, nasihat-nasihatnya, wa qawarihi, dan perlindungan-perlindungan yang Allah nyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, makanya ada satu orang sahabat mengatakan dia lebih suka, ya, membaca sedikit ayat dengan merenung memahami maknanya daripada membaca 1 surah penuh, ya, yang panjang itu tapi tidak dengan memahami arti maksud maknanya. Ya, paling tidak minimal ada terjemah yang kita bisa baca, ya, umpamanya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ini membaca itu makin menurun, ya, makin menurun adab kita gitu, orang tua ketika meminta anaknya diajarkan itu jarang tuh yang nganterin, jarang nganterin. Sekarang udah banyak HP soalnya. Dulu itu yang saya ingat, ya, ada kiai gitu, kiai itu dia udah kiai, tapi untuk mengajar anaknya dia bawa tuh ke guru yang lain dan dia nganterin. Jadi kiai nganterin ke kiai yang lain untuk minta agar anaknya diajarkan. Ya. Bayangin dah tuh. Ya. Padahal dengan mengaji pada orang tuanya udah cukup, tapi mereka lebih cenderung kepada orang lain dan memang harus begitu. Gitu, ya. Biasanya bapak itu kalau mengajar anak kurang begitu telaten, ya. Alaihi salatu wassalam. Begitupun, ya, seorang hamba dianggap lalai kalau dia tidak mentadaburkan, tidak memahami dan tidak merenungi, gitu, ya, terhadap nasihat-nasihat dan perlindungan, perintah dan larangan
yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Wakala musalafis sholih. Begitupun terhadap ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh ulama as-salafus sholih ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Nah, ini kan kalam salafus sholih itu, yang namanya ulama as-salafus sholih itu ulama yang hidup di bawah abad ketiga hijrah, ya, sholih. Nah, mulai abad keempat, kelima dan sampai sekarang itu namanya ulama kholaf, ulama yang datang belakangan. Ya. Dan sekretaris lainnya itu termasuk Imam Abu Layth As-Sa'di, itu adanya di abad-abad itu. Ya. Orang-orang hebat yang pengetahuan luar biasa, itu kalangan ulama as-salafus sholih. Nah, kalau kita ketika membaca karya-karya mereka tidak kemudian mentadaburkannya, tidak memahaminya, itu pun termasuk bagian dari al-ghaflah. Di antara bentuk kelalaian adalah alla yukthira dzikrul mauti wa ma ba'dahu min umuril akhirati. Tidak memperbanyak ingat pada kematian, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang ada setelah kematian, min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat. Jadi hidup kayaknya apa ya? Ya untuk sepertinya untuk di dunia aja, gitu. Tidak pernah terpikir bahwa satu saat kita akan meninggal. Dan bukan hanya meninggal, setelah itu banyak hal yang mesti kita beresin. Yang harga dirinya dia persis pada usia 40 udah pakai tongkat. Jadi pas umur 40 pakai tongkat itu beliau. Kenapa? Karena menyadari bahwa ini adalah masa-masa yang krusial, ya, yang sangat krusial, masa 40. Sebab di usia 40 itu penentuan. Kalau masih saja melenceng, ini kemungkinan besar akhirnya nggak bagus, gitu ya. Tapi kalau dia ingat, ya, setelah usia 40, ya, menyadari bahwa kematian ini akan segera datang, maka insya Allah dia akan menempuh jalan lurus dan itu akan menentukan akhirnya yang bagus, husnul khotimah. Kalau kita 40 pakai tongkat malu ya, 40 pakai tongkat, iya. Tapi Imam Syafi'i itu begitu. Jadi dikatakan ketika ditanya kenapa kok Imam baru 40 udah pakai tongkat, untuk mengingatkan bahwa kematian itu akan sebentar lagi. Syaqawati fiha. Dan kita harus memperbanyak mengingat hal-hal yang akan dialami oleh mereka yang termasuk kelompok yang mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang masuk dalam kelompok yang celaka fiha di akhirat. Ya, kita mesti tahu tuh, ya, orang-orang yang nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat kayak apa, orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, ya, nasib buruk di akhirat itu seperti apa. Wala yudminu 'alal fikri fi dzalika, dan yang termasuk bentuk kelalaian adalah tidak yudmin, tidak terus-menerus 'alal fikri fi dzalika, memikirkan semua itu. Jadi mestinya apa? Sepanjang hidup kita itu harus selalu dengan kematian, dengan peristiwa-peristiwa di akhirat, dengan kondisi orang-orang yang as-sa'adah dan syaqawah, itu mesti terus ada itu. Wala yudmin, jangan sampai terputus. Ya. Jadi yudmin itu apa? Mudawamah, ya. Jadi tidak terus-menerus, berpikir tentang semua itu. Nah, kalau begitu kan apa? Dunia ini berarti nggak boleh banyak permainan, gitu kan ya. Adalah bentuk kelalaian alla yuksira mujalasatal ulama billahi wa bidini, yaitu tidak memperbanyak, ya, mujalasatal ulama, bergaul dengan para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang billah wa bidini, ulama yang memang memahami
ma'rifah kepada Allah dan memahami agamanya. Ya. Jadi nggak semua ulama, yaitu ulama yang selalu mengingatkan dengan hari-hari Allah. Ya. Maksudnya kehidupan dunia, nanti ada kehidupan barzakh, kehidupan akhirat, ya. Bagaimana mengingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ya, itu ulama yang ngajarin gitu tuh. Ya, jadi betapa banyak nikmat yang kita terima, gitu kan ya, nikmat sehat, afiat, gitu, nikmat rezeki yang kita dapat. Itu diingatkan agar digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Wa wa'dihi, dan ulama yang selalu mengingatkan dengan janji Allah. Ya, kalau berbuat begini maka Allah kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran, gitu kan ya? Gitu. Diingatin terus tuh agar termotivasi untuk melakukan apa yang ulama tersebut sampaikan. Wa wa'idihi, dan ulama yang selalu mengingatkan kepada ancaman Allah. Jadi kalau umpamanya berzina, ini loh konsekuensinya, gitu ya. Kalau mencuri, ini konsekuensinya. Kalau durhaka pada orang tua, ini konsekuensinya. Itu ulama-ulama yang semacam itu, ulama-ulama yang memang layak untuk kita dekat dengannya. Mujalasah itu kan duduk, ya. Mujalasah itu jalasah, ya mujalasah. Jadi duduk, artinya apa? Menuntut ilmu dari ulama. Al-muharridina ala ta'ati, ulama yang mendorong, ya, ala ta'ati, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, wa ala tinabi maksiati, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, bi aqwalihim, ya, melalui ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Jadi ulama harus menunjukkan contoh, gitu. Ya. Kalau memberikan contoh gampang, tapi kalau menjadi contoh itu yang sulit. Ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan, gitu ya, kemudian ulama tersebut tidak melaksanakannya, itu kan akan menjadikan orang yang diajarkannya, ya, nggak ngerjain, main, gitu kan ya. Jadi diajarkan apa? Kalau ibadah umpamanya ada qobliyah. Orang yang tidak mendapati para ulama, ya, artinya ulamanya sudah meninggal, gitu ya. Atau ulamanya jauh tempatnya, sehingga dia nggak sempat mujalasah, nggak bisa duduk bersama untuk talaqi ilmu. Fakutubuhum allati sonnafuha tujzi an mujalasatihim inda faqdihim, maka kitab-kitab mereka yang mereka karang, ya, yang mereka tulis, tujzi itu memadai, cukup, an mujalasatihim, ya, sebagai ganti dari duduk bersama mereka inda faqdihim, ketika mereka sudah tidak ada. Ya. Kayak sekarang nih, namanya kita membaca kitab tulisan dari Al-Habib Abdul Haddad, insyaallah minhum. Ya. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kehilangan ulama yang seperti itu, insyaallah minhum, ya, jika Allah menghendaki dari mereka. Jadi di dalam kehidupan dunia ini, itu ulama-ulama yang semacam itu yang selalu al-mudzakirin, yang selalu mengingatkan kepada orang-orang, al-muharridin, yang selalu mendorong, ya, untuk berbuat taat. Itu menurut Habib Al-Haddad, ya,
hadat itu nggak akan habis. Ya. Wa in amma fasaduz zamani, sekalipun kerusakan zaman ini sudah begitu meruyak, ya, udah merata gitu, di mana-mana tuh rusak semua kehidupan. Wa ahli, dan juga jika kebatilan dan orang-orang yang berbuat kebatilan itu mencolok, artinya banyak benar tuh orang yang berlaku batil udah nih, artinya tidak lagi taat. Wa a'radu 'anillah, dan mereka menentang Allah. Wa an iqamatil haqqi, dan menentang untuk menegakkan kebenaran. Ada ulama tapi mereka itu ulama yang udah menentang Allah. Gitu ya. Orang awam sama. Jadi antara ulama dengan yang awam ya sama aja. Kapan itu ya? Mungkin mudah-mudahan jangan ngalamin kita. Wa qalilun ma'hum, dan itu sedikit. Jadi jumlahnya sedikit. Wa dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasul udah peringatan ini, ya. Jadi beliau ini kan ya seorang Rasul yang tentu memahami, ya, perkembangan zaman sampai akhir. Di mana beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Sekelompok dari umat senantiasa menunjukkan atau alal haqqi, kebenaran. Jadi tidak takut gitu ya. Ketika kondisi rusak sekalipun, Nabi mengatakan ada sekelompok dari umatku yang tetap konsisten dengan kebenaran. Ya, gitu. Walaupun orang lain sudah begitu rupa, gitu ya, ulama-ulama yang lain sudah begitu rupa, tapi ini ada sekelompok, ya, orang yang memang tetap konsisten dengan kebenaran. La yadurruhum man nawa'ahum, ya, tidak akan membahayakan mereka dari orang yang memusuhinya. Allah lindungin tuh, ya. Jadi Nabi udah janjikan orang-orang yang konsisten dengan kebenaran itu tidak akan membuat dirinya berbahaya, ya, atau membuat dirinya menjadi tersiksa gitu. Manawa'ahum, ya, dari orang yang memusuhinya. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis di takhrij, ya, muttafaqun alaih. Jadi ada di hadis Sahih Bukhari dalam bahasan al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Termasuk Imam Muslim dalam kitab, dalam bagian kitab Al-Imarah, ya, konsisten dengan al-haq, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Padahal pada nanya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah gimana ya? Yang pertama, dari sisi akidah, dia memegang pendapatnya Imam Asy'ari Al-Maturidi. Ya, dua itu, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian dari aspek fikihnya, salah satu dari 4 pengikut paham Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Gitu. Ya. Dari sisi tasawufnya, dia pegang pendapatnya Al-Junaid, ya, itu. Kemudian Hasan Al-Basri, Al-Ghazali, ya, itu para ulama sepakat itulah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nanti dalam fikih banyak agamanya. Dan di akhir zaman, mereka itu jumlahnya sangat sedikit di akhir zaman. Jadi nggak banyak gitu ya. Orang-orang yang konsisten dengan agamanya itu nggak banyak. Apakah yang dimaksud zaman ini kita nggak tahu.
Wa qad yastatiruna, dan terkadang mereka menutup diri, hatta la ya'rifuhum, sehingga tidak ada yang mengenali mereka. Ya. Jadi mereka tidak menonjolkan dirinya sehingga banyak yang kenal. Wa yata'ilahim, dan tidak ada yang meminta petunjuk pada mereka. Illa talibus shadiqu, kecuali penuntut ilmu yang benar, warragibu, yang cinta dengan mereka, al-muflisu, dan orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ini merupakan bagian dari peringatan yang disampaikan oleh Habib Abdul Haddad, ya, bahwa ya zaman itu kayak begitu. Ya. Ya. Ya.